Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Prabowo. Saya dari Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Teman-teman, saya di sini ingin berbagi pengalaman terkait pembelajaran kemarin terkait konflik kepentingan. Jadi dalam proses pembelajaran tentang konflik kepentingan ini, saya mendapatkan pemahaman tentang bagaimana seorang pejabat pemerintah bisa saja menghadapi situasi yang berpotensi untuk mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusannya. Menurut saya, berdasarkan Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 17 Tahun 2024, konflik kepentingan diartikan sebagai kondisi ketika seorang pejabat memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri maupun orang lain. Nah, saya juga belajar konflik kepentingan itu berbentuk dalam beberapa berbentuk dua hal. Yang pertama berbentuk aktual maupun potensial. Untuk konflik kepentingan aktual itu sendiri muncul ketika kepentingan pribadi sudah nyata dan langsung mempengaruhi keputusan. Misalnya seorang pejabat memulai proyek dari perusahaan milik kerabatnya. Lalu yang kedua itu konflik kepentingan potensial, lebih bersifat kemungkinan di masa depan, seperti pejabat itu membuat kebijakan tertentu padahal dia berencana mendirikan perusahaan di bidang tersebut. Nah, selain itu saya juga mengetahui bahwa terdapat berbagai sumber konflik kepentingan. Di antaranya ada kepentingan bisnis atau finansial, hubungan keluarga kerabat, afiliasi, pekerjaan sampingan, rangkap jabatan, hingga penggunaan pengaruh jabatan lama, dan juga penerimaan hadiah atau gratifikasi. Nah, pengalaman yang mempelajari materi ini membuat saya lebih sadar bahwa konflik kepentingan adalah hal yang nyata dan seringkali tidak kita sadari, namun dapat berdampak serius juga pada kualitas pelayan kita. Saya merasa penting untuk selalu menjaga integritas, transparansi, dan profesionalitas dalam setiap pengambilan keputusan agar terhindar dari konflik kepentingan itu sendiri. Nah, lalu untuk pengalaman pembelajaran saya yang kedua yaitu terkait analisis isu kontemporer. Dalam proses pembelajaran mengenai analisis isu kontemporer, saya memperoleh pengalaman yang sangat berharga. Pada awalnya saya diajak untuk memahami bahwa isu kritikal atau isu yang penting menyangkut kepentingan publik dan memiliki dampak luas jika tidak segera ditangani. Tahapan ini membuka wawasan saya bahwa tidak semua isu layak dianalisis secara mendalam, sehingga dibutuhkan kemampuan untuk menganalisis isu, baik itu dari media, data, tokoh yang berpengetahuan, organisasi maupun masyarakat luas. Selanjutnya saya juga mempelajari cara menyaring isu menggunakan teknik tapisan, baik dengan pendekatan APKL atau aktual, kekhalayakan, problematik dan layak, maupun USG atau urgency, seriousness, dan growth. Melalui tahapan ini saya menyadari bahwa pentingnya berpikir kritis dalam menentukan isu mana yang benar-benar prioritas saat untuk dikaji lebih lanjut. Tahap berikutnya adalah analisis mendalam terhadap isu yang terpilih. Di sini saya memperkenalkan dengan beberapa metode seperti mind mapping, fishbone, SWOT analysis, atau satu lagi gap analysis. Nah, pengalaman mencoba langsung teknik ini membuat saya lebih terlatih dalam menemukan akar penyebab masalah, memetakan faktor-faktor yang mempengaruhi isu, serta mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi ideal dan kenyataan yang ada. Lalu akhirnya saya juga belajar untuk merumuskan alternatif solusi dari hasil analisis yang dilakukan. Saya menyadari bahwa solusi yang baik bukan hanya realistis dan terukur, tapi juga komprehensif dan sejalan dengan nilai-nilai bela negara. Pendekatan pertama seperti pentahelix atau government, academic, business, community, dan media memberikan saya pemahaman tentang penyelesaian isu membutuhkan kolaborasi dari banyak pihak, bukan hanya bertanggung jawab dari pemerintah semata. Secara keseluruhan, pengalaman belajar ini menumbuhkan kemampuan saya dalam berpikir kritis, sistematis, dan solutif dalam menghadapi isu-isu kontemporer yang berkembang di masyarakat. Saya merasa lebih siap untuk mengaplikasikan pengetahuan ini, baik dalam pekerjaan sebagai pelayan publik maupun dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara yang peduli terhadap bangsa dan negara. Terima kasih.